Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN pada pembahasan OSK IPA SMP 2023 bagian yang keempat. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SMP. Yuk kita langsung mulai saja. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 Nomor 16 mengenai gelombang bunyi. Seorang anak berteriak secara lantang di antara dua bukit yang tinggi. Setelah beberapa detik, terdengar gema sebagai bunyi pantulan dari teriakannya. Sebab jarak antara dua bukit dapat ditentukan dengan cara mengukur selang waktu antar teriakan dan gemanya, serta mengetahui cepat ramat bunyi di udara. Jadi pernyataan yang benar yang mana ya? Baik, sekarang kita akan analisis ya. Saya mulai dengan menggambarkan keadaan dari ada anak di antara dua tebing seperti ini ya. Ini ada tebing terdekat, yang ini agak jauh. Ketika dia berteriak, berarti gelombang bunyi merambat ke segala arah dan mengenai dinding baik kiri baik kanan. Karena dinding kanan itu lebih dekat, maka gelombang pantul akan terdengar lebih dahulu, dan kemudian dia mencatat bahwa ketika dia mulai berteriak dan ketika dia mendengar pantulannya, dicatat waktunya T1. Karena dindingnya sebelah kiri lebih jauh, berarti akan menyusul ya pantulan bunyi dari dinding sebelah kiri, kemudian dicatat juga waktunya. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung berapa jarak anak ini ke dinding yang terdekat. Misalkan kita sebut D1 ya, ini jarak antar dindingnya D, ini D1 adalah jarak dinding terdekat ya. Jadi kecepatan gelombang dikali waktunya adalah setengah T1 ya. Dari sini ke sini setengah T1 dan baliknya juga setengah T1. Jadi D1 dari sini ke sini itu kan cukup dicari dengan kecepatan kali waktunya. Waktunya adalah setengah T1. Sehingga D1 itu adalah setengah kali VT1. Demikian juga untuk dinding yang kanannya D2-nya itu adalah V kali setengah T2 ya. Atau D2-nya adalah setengah VT2 karena kecepatan bunyinya sama. Nah, di sini kita bisa gabungkan untuk mencari D-nya, yaitu D1 tambah D2. Sehingga kalau kita substitusikan setengah V T1 tambah dengan T2. Jadi inilah D-nya. Baru sekarang kita cek coba pernyataannya. Seorang anak berteriak secara lantang di antara dua bukit. Setelah beberapa detik terdengar gema sebagai bunyi pantulan. Ya betul, karena gelombang itu mengalami pemantulan maka akan terpantul ya. Jadi pernyataannya benar. Kemudian alasan jarak antara dua bukit ini D ditentukan dengan cara mengukur selang waktu antara teriakan dan gemanya serta mengetahui cepat rambat ya. Jadi kita harus tahu berapa kecepatan rambat bunyi di sini dan berapa selang waktunya, sehingga kita bisa menghitung berapa jarak dari anak ini ke dinding baik kiri maupun kanan, sehingga pernyataannya juga betul ya, dan ini saling mendukung sehingga ada hubungan sebab akibat ya. Dan untuk soal ini berarti jawaban yang tepat adalah pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 17 mengenai getaran. Karena tertiup angin, sebuah pohon bergetar dengan frekuensi 2,5 Hz. Periode getarannya adalah sekian detik. Ya, ini soal cukup mudah, hanya mencari hubungan antara frekuensi dan periode. Baik, sekarang kita tuliskan saja dulu hubungannya. Bahwa periode ya, kan ditanya periode sama dengan 1 per frekuensi ya. Periode itu waktu getar, frekuensi banyaknya getar dalam 1 detik. Kita substitusikan saja langsung F-nya. Jadi 1 per 2,5 ya. Dikali 4 per 4 jadi 4 per 10 atau 0,4 detik. Ya, jadi untuk soal ini berarti jawaban yang tepat adalah 0,4 detik. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 18 mengenai getaran. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. 2. Frekuensi getaran adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh. Yang ketiga, periode adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik.
amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbang. Pernyataan yang benar adalah, oke, ini mengenai getaran, mari kita gambarkan terlebih dahulu untuk mengerti lebih baik ya. Jadi misalkan saya ambil benda yang bergetarnya, contohnya adalah pegas ya. Di mana ada benda dikaitkan pada pegas berada di atas lantai licin. Nah, ketika kita beri gangguan ya, kita tarik atau kita tekan, di sini saya ambil titik setimbangnya di sini ya. Titik setimbang itu titik di mana tidak ada tekanan atau tarikan pada pegas ya. Jadi simpangannya belum ada ya. Ketika kita tarik pada suatu jarak tertentu ya, ke kanan di sini sejauh A. Kemudian setelah itu kita lepaskan. Apa yang terjadi? Tentu saja dia akan berosilasi atau bergerak ya. Seperti ini, dari A dia akan pindah ke O ya, dan kemudian dia akan menekan pegas ke posisi paling jauh dan akan balik lagi ke titik O ya. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik timbang, betul ya. Jadi ini adalah gerakannya khusus, yaitu gerakannya bolak-balik di sekitar titik O saja ya. Berarti kita sebut gerakan ini atau benda yang bergerak seperti ini kita sebut sebagai getaran ya, atau osilasi. Jadi pernyataan yang pertama itu benar ya. Kemudian kita akan lihat lebih detail lagi ya untuk posisinya ya. Jadi di sini O itu adalah posisi di mana tidak ada simpangan pada pegas. Kita sebut sebagai posisi setimbang. Kemudian di sini ada titik terjauh P dan Q, kita sebut sebagai posisi terjauh ya. Nah, yang dimaksud dengan satu getaran lengkap itulah ketika benda bergerak dari fase yang sama, dari suatu fase ke fase yang sama. Misalkan dari P ke O, ke Q, ke O, ke P kembali. Itu fasenya sama ya. Nah, ini satu getaran lengkap. Kemudian ada yang namanya frekuensi ya. Frekuensi kalau kita amati adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik ya. Itu adalah frekuensi. Jadi untuk pernyataan kedua di sini, frekuensi getaran adalah waktu, bukan ya. Frekuensi menunjukkan jumlah getaran tiap detik. Jadi nomor 2 salah. Kemudian bagaimana dengan kebalikan frekuensi, yaitu periode. Periode adalah waktu yang ditempuh dalam satu getaran lengkap. Jadi kalau kita catat dari P ke O ke Q ke O ke P berapa detik, itu adalah periodenya. Kalau di sini kita lihat periode dinyatakan banyaknya getaran, ya salah. Ini terbalik dengan poin yang kedua. Dan yang ketiga, amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbang. Ya, memang betul, amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang ke posisi paling jauh. Kita sebut sebagai amplitudo ya. Jadi ketika tarikan pertama diberikan, itu kita memberikan energi, nanti energi itu akan berosilasi ya. Nah, simpangannya ini kalau misalkan pada suatu tempat X, maka yang ini titik P itu adalah simpangan yang paling jauh dan disebut sebagai amplitudo. Jadi betul ya, amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbang. Sedangkan posisi X itu adalah simpangan pada sembarang waktu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jawaban yang benar adalah 1 dan 4 ya. Jadi untuk ini jawabannya adalah C. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 19 mengenai pembiasan. Seberkas cahaya putih merambat di udara, kemudian masuk ke dalam air. Di dalam air, berkas cahaya dapat terurai menjadi berkas-berkas cahaya dengan warna berbeda-beda. Sebab, apabila merambat dari satu medium ke medium yang berbeda, cahaya dapat berubah arah. Oke. Untuk mencari pernyataan atau alasan yang benar sesuai dengan ini, maka kita perlu menganalisisnya dulu ya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan cahaya ketika mengalami perubahan medium atau peralihan medium ya. Jadi peristiwa ini sebenarnya kita sebut sebagai refraksi atau pembiasan atau pembelokan cahaya. Oke, mari kita lihat dulu. Misalkan cahaya datang dari medium udara ke medium air. Kita tahu bahwa udara lebih renggang, air lebih rapat jarak antar partikelnya. Jadi kalau ada sinar datang dari udara menuju air, harusnya kan lurus ya, yang normal. Tapi dia akan mengalami pembiasan ya. Misalkan sudut datangnya I, maka dia tidak akan lurus, tapi dia akan dibelokkan ya. Kalau dari renggang ke rapat, dibelokkannya mendekati garis normal ya. Jadi kira-kira arah perjalanan sinarnya seperti ini. Ini adalah sudut R, sudut refraksi atau sudut bias. Jadi dia akan mengalami perubahan arahnya ya. Jadi kalau kita perhatikan
di sini tidak nampak sekali peruraian warna. Jadi untuk pernyataan yang pertama itu kurang tepat ya. Kita lihat pembiasaan ini menggunakan hukum Snellius kalau kita menghitung sudut R-nya ya. Jadi pernyataan yang pertama kurang tepat ya. Sekarang yang pernyataan kedua, apabila merambat dari medium ke medium yang berbeda, cahaya dapat mengalami perubahan arah. Ya, oke, betul ini ya. Ini dari renggang ke rapat mendekati garis normal, tapi kalau kebalikan dari rapat ke renggang menjauhi garis normal. Jadi pernyataan salah dan alasannya benar ya. Oke, nah untuk menganalisis bagaimana peristiwa peruraian warna terjadi, biasanya kita menggunakan prisma ya. Ini kita sebut sebagai peruraian warna atau dispersi menggunakan prisma. Ini sudut pembeloknya atau beta ya. Mari kita lihat dulu perjalanan sinar putih atau sinar polikromatik ketika melewati prisma ini. Ini sinar putih ya. Datang dengan sudut datang tertentu ya. Ini sudut garis normalnya, ini sudut datangnya I1. Maka mestinya lurus, tetapi karena mengalami perubahan medium dia akan mengalami pembelokan ya seperti ini. Sudut biasnya R1. Kemudian di sini dia mengalami perubahan medium lagi, berarti dia akan mengalami pembelokan lagi. Jadi kita gambarkan lagi garis normalnya seperti ini. Maka dia akan dibiaskan seperti ini. Ini adalah perjalanan sinar merah ya. Yang ini yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan nanti akan ada sudut deviasi ya, sudut pembelokan dari sinar polikromatik ini ya. Ternyata ini sinar merah di sini. Kenapa? Karena indeks bias untuk cahaya dengan panjang gelombang berbeda ya, itu akan berbeda. Kemudian kita coba lihat lagi sinar berikutnya yang terjadi, yaitu sinar biru ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru. Saya ambil contoh yang biru ya. Di sini dia akan terurai dengan sudut yang berbeda dengan sudut yang merah ya. Kemudian dia akan datang lagi dengan sudut tertentu dan akan melalui pembiasan lagi. Dan keluar dari prisma dengan sudut berbeda dengan sinar merah ya. Di sini juga dia akan mengalami pembelokan ya. Kalau kita perpanjang ini garisnya, maka dia akan mengalami pembelokan yang cukup besar sehingga sinar-sinar nanti yang polikromatik akan terurai jadi beberapa warna. Oke. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah salah satu dari pernyataan dan atau alasan adalah benar ya. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 20 mengenai listrik dinamik. Berdasarkan gambar berikut ini, nilai total gaya gerak listrik dan hambatan dalam susunan baterai ini adalah ya. Kita lihat bahwa di sini ada baterai dirangkai paralel. Ketiga baterai mempunyai karakteristik yang sama, GGL-nya E, hambatan dalamnya R. Nah, bagaimana ujung-ujung ini menghasilkan gaya gerak listrik gabungan dan hambatan dalam gabungan? Ya, kita kasih nama dulu AB ya. Jadi kita akan mencari hambatan total RAB ya untuk hambatan dalamnya. Kita gunakan rumus seperti rangkaian paralel ya. 1 per R total sama dengan sigma 1 per RI ya. Jadi kalau kita isi untuk baterai pertama ya, nanti 1 per R total sama dengan 1 per R. Hambatan dari sini tambah 1 per R lagi dari sini dan 1 per R lagi dari sini ya. Maka kalau kita hitung 1 per R total jadi 3 per R, atau R totalnya adalah R per 3 atau 1/3 R. Oke, baik, mari kita hitung gaya gerak listrik yang terjadi antara ujung-ujung A dan B ini. Kita gunakan rumusnya VAB sama dengan sigma EI per RI dibagi dengan sigma 1 per RI. Oke, di sini ada 3 baterai masing-masing GGL-nya E dan hambatan dalamnya R. Jadi kalau kita substitusikan yang pertama ini GGL-nya E ya, hambatan dalamnya R. Kemudian yang kedua itu sama. Ya, jadi ini jadi keuntungan ya, lebih mudah menghitungnya. Kemudian yang ketiga juga sama. Nah, 1 per RI-nya sudah kita dapatkan ya, yaitu 3 per R ini ya. Jadi kalau kita sederhanakan untuk yang atas ini kan sama. Jadi kita tinggal kalikan 3 ya. Kali dengan E per R, yang ini 3 per R. Nah, dari sini kita bisa coret 3 dengan 3 R dengan R.
sehingga VAB-nya kita dapatkan adalah E ya. Jadi inilah GGL totalnya dan inilah hambatan dalam total untuk rangkaian baterai seperti ini. Demikianlah video mengenai persiapan OSN pembahasan OSK IPA SMP 2023 bagian yang keempat. Nantikan juga video pembahasan selanjutnya untuk OSN IPA khususnya fisika ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.